Halo teman-teman, selamat siang. Jadi pada video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua ya. Eh, Dalam beberapa hari ini marak yang namanya informasi pembagian THR dari pihak aplikasi ojol, perusahaan ojol untuk driver-driver online. Nah, untuk kita ketahui bersama, karena saya juga pernah mengalami ya dan menjalankan pekerjaan driver online itu, menurut saya adalah sebuah pekerjaan yang dimana tanda kutip diabaikan oleh pengawasan dari pemerintah. Pemerintah membuat undang-undang tetapi tidak dijalankan oleh perusahaan. Bayangkan perusahaan loh, bukan tanpa badan hukum, ada badan hukumnya. Nah, itu artinya gini, salah satu Grab di Indonesia itu udah berdiri sudah beberapa tahun, masih saja mengabaikan kewajibannya, yaitu mengenai membagikan THR setiap akhir tahun kepada driver. Kenapa saya katakan ini adalah layaknya sebagai perusahaan? Grab itu adalah sama seperti perusahaan lain yang punya kewajiban yang sama. Tapi kenapa perusahaan lain menjalankan kewajiban itu, tapi perusahaan ini tidak? Kalau dia bilang karena mitra, oke, kita bicara masalah mitra, artinya ada hal yang saling menguntungkan, ya kan? Menguntungkan itu seperti apa? Driver online melakukan pekerjaan, ya kan? Perusahaan mengambil bagian, diuntungkan, ya, seperti yang berlaku saat ini, 20%. Kadang-kadang informasi yang gak jelas juga, kadang driver ini mengalami pemotongan yang berlebihan, bisa sampai 35%, ya kan? Terus pada umumnya driver online ini dikenal masyarakat atau kita kenal di lapangan itu adalah driver Grab, driver ini itu, artinya membawa nama perusahaan. Apa katanya tadi, bukan karyawan driver itu? Karyawan uji tombak Anda yang memberikan keuntungan setiap saat kepada Anda. Sekarang banyak alasan dari perusahaan atau pihak-pihak yang mewakili perusahaan itu mengatakan mitra. Mikir dong. Makanya kalau tidak ada, ya, menurut saya ya, kalau tidak ada tanda kutip hal yang disembunyikan di sini atau kewajiban yang tidak berjalan di sini, makanya mungkin tidak ada masalah. Tapi kenapa selalu ada masalah? Dalam satu tahun mungkin 3-4 kali orang demo, driver demo, perusahaan ojol, karena ada hal yang tidak beres gitu. Jadi buat teman-teman driver harus dipahami itu, karena kalau tidak dipahami, ya begitulah, seenaknya, seenak jidatnya aja dia bicara di depan umum ataupun di depan pejabat.
Kalau kita bicara masalah beban daripada kewajiban seperti pembagian THR itu kepada driver, kan potongan 20% itu kemana saja? Potongan 20% itu, ya setahu saya ya, itu murni loh, di luar pajak. Pembagian THR sudah diambil banyak sebenarnya dari masyarakat, yaitu namanya beban biaya layanan. Apa itu biaya layanan? Jadi masih memberatkan lagi. Udah berpuluh-puluh tahun Anda berdiri masih bilang susah untuk memberikan THR kepada ojol, sementara meraup keuntungan sebanyak-banyaknya selama ini. Saya ingat kemarin saya bawa salah satu aplikasi, ya, argonya, total argonya itu karena tunai itu waktu itu tunai 25.000. Potongannya berapa? 11.000. Uraiannya apa? Biaya layanan, biaya jasa, pajak. Mati kan drivernya. Penderitaan driver itu banyak. Dia dapat order penjemputannya 10 kilo 2-3 kilo. Itu tidak ada hitungannya loh. Karena yang dihitung kepada pengguna aplikasi itu adalah dari titik dia berangkat. Dari titik berangkat itu dihitung, dipotong lagi 20%. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya kita berharap di sini sebagai driver maupun masyarakat pengguna aplikasi diberikan perlakuan yang seadil-adilnya. Ya. Itu yang diharapkan driver, bukan THR, tapi perlakuan yang seadil-adilnya. Karena pengguna aplikasi ini bukan hanya orang lain di sekitar driver, tapi mungkin keluarga driver itu sendiri, ataupun driver itu sendiri juga ketika dia membutuhkan disopirin sama driver ojol. Nah, di situ poinnya menurut saya. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi yang lain. Jadi kalau boleh juga pihak perusahaan ojol sadar diri. Ya, sadar diri akan kewajiban Anda. Kalau memang Anda tidak mampu mengikuti aturan yang berlaku, udah tutup aja itu perusahaan. Masih ada kok yang lain yang bisa mungkin mau disiplin aturan gitu. Hitung-hitung, udah ikuti aturan itu aja yang ada. Ya, itu yang diharapkan, yang kita harapkan sebagai masyarakat pada umumnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat yang lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Selamat siang.